Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kelompok saya terdiri dari Alin Lutfia Rizky Amanda, Zaika Evelyn, Muhammad Arkan, dan Nova Dewa Adrian. Dan yang terakhir ada Salsabila Putri. Kelompok kami akan menjelaskan tentang Initial Public Offering atau yang disingkat IPO. Apa itu IPO? IPO adalah proses ketika perusahaan menawarkan saham pertama kali kepada masyarakat luas untuk mendapatkan modal. IPO memberikan keuntungan bagi pemilik perusahaan maupun publik yang memiliki saham tersebut. Apa tujuan IPO? Tujuan IPO yang pertama, memperoleh modal tambahan. Perusahaan memperoleh modal tambahan melalui investasi dari masyarakat, sehingga perusahaan tidak perlu mengajukan pinjaman di bank untuk menunjang kegiatan operasional. Selain itu, nama perusahaan juga akan lebih dikenal oleh masyarakat ketika go publik. Yang kedua, mengembangkan perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki modal yang besar, maka peluang untuk berkembang semakin meningkat, sehingga akan menguntungkan bagi perusahaan dan para investor, serta membuat masyarakat tertarik untuk menanamkan modal. Yang terakhir ada meningkatkan citra perusahaan. Ketika perusahaan mampu berkembang dan menunjukkan tren positif, maka harga saham pun akan naik, sehingga saham yang dimiliki para investor akan memperoleh bunga lebih besar jika citra perusahaan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat IPO. Syarat IPO itu ada 4. Yang pertama, memiliki aset nyata, real asset minimal 100 miliar. Aset nyata merupakan total aset yang sudah dikurangi beban pajak. Besar nilai asetnya bisa jadi bukti kalau perusahaan tersebut mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga modal yang didapat dari initial public offering dapat dikelola dengan baik juga. Yang kedua, memiliki struktur yang jelas. Kita dapat menemukan siapa CEO-nya, orang-orang dalam jajaran direksi tersebut. Para pemimpinnya juga memiliki reputasi yang baik dan kemampuan bisnis memenuhi, sehingga para investor pasti akan memilih berinvestasi di perusahaan dengan mempunyai pemimpin yang kompeten. Yang ketiga itu memenuhi syarat akuntansi dan keuangan. Perusahaan yang berencana melakukan IPO harus berjalan minimal 1 tahun dan memiliki perhitungan akuntansi dan keuangan yang terkelola rapi. Selain itu, perusahaan tidak boleh alami kerugian selama 2 tahun terakhir. Dan yang terakhir adalah batas minimal saham IPO yang ditawarkan. Jumlah minimal yang ditawarkan perusahaan adalah 150 juta lebar saham. Selain itu, jumlah minimal pemegang saham adalah 500 orang. Sementara itu, harga per lembar saham harus 100 perak atau lebih. Mekanisme IPO yang pertama, persiapan perusahaan. Perusahaan yang ingin melakukan IPO harus mempersiapkan laporan keuangan yang lengkap dan transparan. Mereka juga perlu menyusun prospektus, dokumen yang memberikan informasi detail tentang perusahaan kepada calon investor. Yang kedua, memilih bank investasi. Perusahaan akan memilih bank investasi atau lembaga keuangan yang akan membantu dalam proses IPO. Bank investasi akan membantu menilai harga saham, memberikan saran strategis, dan melakukan pemasaran kepada calon investor. Pengajuan dan peninjauan. Perusahaan akan mengajukan permohonan IPO kepada otoritas pengatur pasar modal yang biasanya akan meninjau dokumen prospektus dan menyelidiki perusahaan untuk memastikan kepatuhan hukum dan transparansi informasi. Penentuan harga dan jumlah saham. Bersama dengan bank investasi, perusahaan menentukan harga penawaran dan jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik. Pemasaran atau roadshow. Sebelum penawaran saham, perusahaan dan bank investasi biasanya melakukan roadshow, di mana mereka mempromosikan saham kepada investor potensial, menyampaikan visi perusahaan, dan menjawab pertanyaan. Penawaran saham. Setelah pemasaran, saham ditawarkan kepada para investor melalui bursa saham atau platform perdagangan yang ditentukan. Investor bisa membeli saham sesuai dengan harga yang ditetapkan. Mekanisme IPO yang ketujuh, perdagangan saham awal. Setelah penawaran saham, saham akan mulai diperdagangkan di bursa saham terkait. Pergerakan harga saham akan ditentukan oleh pasar dan permintaan investor. Yang 8, pencatatan saham. Setelah IPO, saham perusahaan tersebut akan terdaftar di bursa saham dan akan terus diperdagangkan di pasar sekunder.
Apa itu menjual saham terbuka? Menjual saham terbuka adalah proses penjualan saham yang dilakukan oleh pemegang saham kepada pihak lain setelah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Hal yang harus diperhatikan pemegang saham ketika menjual saham terbuka. Yang pertama, mendapatkan persetujuan dari perusahaan. Pemegang saham harus mendapatkan persetujuan dari perusahaan sebelum menjual saham. Yang kedua, mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang. Pemegang saham juga harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, melaporkan ke Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pemegang saham harus melaporkan penjualan saham ke Bursa Efek Indonesia atau BEI. Saat menjual saham terbuka, pemegang saham dapat menentukan harga jualnya sendiri. Harga jual akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar modal. Kegunaan menjual saham terbuka yang pertama, modal untuk pertumbuhan. Penjualan saham terbuka memberikan perusahaan akses kepada modal segar. Uang yang diperoleh dari penjualan saham dapat digunakan untuk investasi dalam penelitian, pengembangan, ekspansi bisnis, akuisisi, dan proyek-proyek baru. Yang kedua, diversifikasi kepemilikan. Dengan menjual saham terbuka, kepemilikan perusahaan menjadi tersebar di antara banyak pemegang saham. Ini mengurangi risiko bagi pemilik perusahaan karena tidak bergantung pada sejumlah kecil investor atau pemilik tunggal. Meningkatkan likuiditas. Saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dapat diperdagangkan dengan mudah. Ini merupakan likuiditas kepada pemegang saham karena mereka dapat membeli atau menjual saham mereka dengan relatif cepat. Meningkatkan citra dan reputasi. Menjual saham terbuka dan terdaftar di Bursa Efek dapat meningkatkan citra perusahaan. Ini menciptakan kepercayaan di kalangan investor, pelanggan, dan mitra bisnis karena perusahaan dianggap lebih transparan dan terpercaya. Yang terakhir adalah mengakses sumber daya dan pengalaman investor. Melalui penjualan saham terbuka, perusahaan dapat mengakses sumber daya keuangan dan pengetahuan investor institusional. Mereka dapat memberikan pandangan dan saran berharga kepada manajemen perusahaan. Keuntungan menjual saham terbuka bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan modal usaha. Dengan menjual saham terbuka, perusahaan mendapatkan modal usahanya. Modal yang diperoleh dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan bisnis, pembayaran utang, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI memiliki citra yang lebih baik di mata publik. Hal ini karena perusahaan tersebut telah melewati proses seleksi yang ketat sebelum terdaftar di BEI. Yang ketiga, memperoleh akses ke sumber pendanaan. Dengan menjual saham terbuka, perusahaan dapat memperoleh akses ke sumber pendanaan yang lebih luas. Hal ini karena saham perusahaan dapat dibeli oleh masyarakat luas. Yang terakhir, keempat, memperoleh likuiditas. Saham perusahaan yang terdaftar di BEI dapat diperdagangkan dengan mudah dan cepat. Hal ini memungkinkan pemegang saham untuk menjual sahamnya dengan mudah dan memperoleh likuiditas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.